Ingat kawan-kawan ya. Sintayong aja bisa sampai level sekarang ini dengan apa? Penambahan pemain-pemain dengan lebih bagus tiap round. Bahkan tiap pertandingan bisa beda-beda. Lawan Vietnam, pemainnya baru. Emang kita bisa menang lawan Vietnam kalau nggak tambah Tom Haye? Kegagalan timnas Indonesia di Piala AFF 2026 bukan sekadar hasil buruk. Ini adalah alarm keras bagi skuad Garuda. Bermain di laga terakhir Grup A menghadapi Singapura, Indonesia hanya mampu bermain imbang 1,1. Hasil tersebut membuat timnas Indonesia gagal melaju ke semifinal dan harus mengakhiri perjalanan di fase grup. Garuda finish di posisi ketiga dengan koleksi 7 poin dari 4 pertandingan. Tentu saja hasil ini menyakitkan bagi para pemain, pelatih, dan terutama para pendukung timnas Indonesia. Namun sekarang tidak ada waktu untuk terlalu lama meratapi kegagalan. Justru dari kegagalan inilah John Herdman dan seluruh tim kepelatihan harus melakukan evaluasi besar-besaran. Sebab setelah AFF 2026, tantangan berikutnya sudah menunggu. Timnas Indonesia akan menghadapi FIFA ASEAN Cup 2026. Bahkan dalam turnamen tersebut, Indonesia berada di grup A bersama Malaysia, Singapura, dan India. Lalu, apa saja pekerjaan rumah terbesar timnas Indonesia? Pertama, membenahi efektivitas permainan. Salah satu persoalan yang harus segera diperbaiki adalah kemampuan Indonesia dalam mengubah peluang menjadi gol. Dalam beberapa pertandingan, Garuda mampu membangun serangan dan menciptakan tekanan. Namun ketika berada di area berbahaya, penyelesaian akhir masih menjadi persoalan. Sepak bola bukan hanya tentang penguasaan bola atau banyaknya serangan. Yang paling penting adalah bagaimana peluang tersebut dikonversi menjadi gol. Inilah yang harus menjadi perhatian John Herdman. Indonesia membutuhkan pemain yang mampu mengambil keputusan dengan cepat di depan gawang. Ketika peluang datang, tidak boleh ada keraguan. Karena di level pertandingan internasional, satu peluang yang terbuang bisa menentukan nasib sebuah tim. Kedua, John Herdman harus menyiapkan plan B. Ini juga menjadi pekerjaan rumah yang sangat penting. Sebuah tim tidak boleh hanya memiliki satu cara untuk memenangkan pertandingan. Ketika strategi utama berhasil dibaca lawan, harus ada alternatif. Ketika permainan dari sisi sayap tidak berjalan, harus ada solusi melalui tengah. Ketika lawan bermain bertahan, Indonesia harus memiliki cara untuk membongkar pertahanan mereka. Begitu juga ketika Garuda berada dalam posisi tertinggal. John Herdman harus memastikan bahwa timnas Indonesia memiliki beberapa skenario permainan. Jangan sampai ketika strategi utama gagal, para pemain terlihat kehilangan arah. FIFA ASEAN Cup akan menjadi ujian berikutnya. Karena itu, Herdman harus mulai membangun tim yang lebih fleksibel dan tidak mudah ditebak lawan. Ketiga, memaksimalkan pemain terbaik. Kualitas pemain tentu menjadi salah satu faktor penting. Indonesia memiliki banyak pemain dengan kemampuan berbeda-beda. Tantangannya adalah bagaimana menggabungkan kualitas tersebut menjadi sebuah tim yang benar-benar solid. John Herdman harus berani menentukan siapa pemain yang paling siap, bukan hanya berdasarkan nama besar. Pemain yang sedang dalam performa terbaik harus mendapatkan kesempatan. Sementara pemain yang belum menemukan bentuk permainan terbaik harus dievaluasi. Termasuk menentukan komposisi lini belakang, lini tengah, hingga lini depan. Tidak boleh ada posisi yang dibiarkan tanpa solusi. FIFA ASEAN Cup harus menjadi momentum bagi Herdman untuk menemukan kombinasi terbaik. Karena jika Indonesia ingin berbicara banyak, setiap posisi harus memiliki pemain utama, sekaligus pelapis yang kualitasnya tidak terlalu jauh. Keempat,
bangkit saat menghadapi Malaysia dan Singapura. Ini mungkin menjadi pekerjaan rumah paling berat sekaligus paling emosional. Pasalnya, Indonesia kembali akan berhadapan dengan dua rival yang sudah dikenal sangat baik, Malaysia dan Singapura. Ironisnya, Singapura baru saja menjadi salah satu alasan Indonesia gagal melangkah ke semifinal AFF 2026. Kini, kesempatan untuk membalas kegagalan itu terbuka. Namun, membalas bukan berarti bermain dengan emosi. Justru Indonesia harus bermain dengan kepala dingin. Pertandingan melawan Malaysia dan Singapura akan menjadi ujian mental bagi para pemain. Apakah kegagalan di AFF 2026 membuat mereka semakin tertekan? Atau justru membuat mereka semakin lapar untuk membuktikan diri? Jawabannya akan terlihat di FIFA ASEAN Cup 2026. Dan disinilah John Hartman dituntut menunjukkan kemampuannya. Kegagalan di AFF memang menyakitkan, tetapi turnamen tersebut juga memberikan pelajaran yang sangat berharga. Garuda kini tahu bahwa sekadar memiliki pemain berkualitas tidak cukup. Timnas Indonesia membutuhkan efektivitas, kreativitas, kedalaman skuad, strategi alternatif, dan mentalitas yang kuat. Karena itu, FIFA ASEAN Cup 2026 bukan sekadar turnamen berikutnya. Ini adalah kesempatan bagi Indonesia untuk menebus kegagalan. Kesempatan bagi John Hartman untuk membuktikan bahwa dirinya mampu membawa perubahan. Dan kesempatan bagi para pemain untuk menunjukkan bahwa kegagalan di AFF 2026 bukanlah akhir dari perjalanan. Pertanyaannya sekarang, apakah timnas Indonesia mampu bangkit? Apakah John Hartman bisa menemukan formula terbaik? Dan ketika kembali bertemu Malaysia serta Singapura, apakah Garuda mampu menunjukkan wajah yang berbeda? Satu hal yang pasti, setelah kegagalan di AFF 2026, pekerjaan rumah timnas Indonesia bukan semakin sedikit, justru tantangannya semakin besar. Dan waktu untuk memperbaikinya sudah dimulai dari sekarang. Bangkit, evaluasi, dan buktikan. Karena Garuda tidak boleh kembali terjebak dalam kesalahan yang sama.